Pemirsa, Anda masih bersama saya Aldi Hawari juga rekan saya. Dian Mirza. Tentunya di iNews Today. Nah, pemirsa siapa yang malas-malasan olahraga pada saat bulan puasa? Nah, jangan sampai gitu ya. Aku. Kamu Habis ini loh, apa namanya mikirnya tuh kayak lemes, terus cairan tubuh berkurang. Iya sih, tapi ada trik dan tipsnya nanti kita bahas. Tapi memang pemirsa berolahraga pada saat bulan puasa ini ternyata punya banyak manfaat banget untuk tubuh. Namun seperti apa olahraga yang baik di tengah ibadah puasa dan seperti apa pula nantinya pola makan yang dianjurkan begitu ya. Iya, dan kira-kira bagaimana selanjutnya ada liputan dari Bayu Pradana. Oh, semua. Assalamualaikum pemirsa Yus, gimana kabarnya? Lancar puasanya? Ya, sama seperti berpuasa, berolahraga juga menjadi aktivitas yang baik bagi tubuh. Nah, siapa bilang berpuasa di bulan yang suci ini menjadi penghambat untuk berolahraga? Tapi bagaimana nih, berolahraga yang baik di saat menjalankan puasa dan makanan apa saja yang harusnya kita makan di saat berbuka dan juga saat bersahur? Yaudah, yuk bangun-bangun, ikut saya, kita olahraga bareng, yuk. Nah pemirsa, berolahraga di bulan puasa harus memperhatikan waktu-waktunya. Jangan sampai juga karena keasikan olahraga jadi mengganggu ibadah puasa kita. Dan juga seberapa banyak intensitasnya dan juga seberapa berat kita berolahraga. Nah ini yang biasanya menjadi pertanyaan nih. Langsung aja kita tanya kepada ahlinya, yuk. Konsepnya adalah saya selalu punya istilah Ferrari nggak bisa lari sebelum isi bensin, ya. Jadi kesalahan orang itu biasanya ngabuburit dia mulai olahraga. Padahal ngabuburit itu kan gula darah lagi rendah-rendahnya, lagi aus-ausnya juga. Jadi pertama olahraganya pun tidak optimal. Dan yang kedua punya risiko kamu menggerogoti cadangan kamu gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi saya tidak pernah menganjurkan ketika ngabuburit. Yang kedua habis sahur. Nah biasanya orang kalau habis sahur sambil nungguin sholat subuh, mendingan kita olahraga kali ya. Itu kesalahan besar karena apa, begitu olahraga haus dong ya. Lalu udah imsak, bubar jalan, Anda dehidrasi sepanjang hari. Jadi yang paling ideal sebetulnya adalah ketika Anda pergi terawih. Pemirsa, alhamdulillah saya sudah buka puasa, terus juga teman-teman saya dari Abang None Jakarta Barat yang biasa olahraga bareng saya ini sudah kumpul semua. Dan spesialnya, hari ini saya juga mau ajak pemirsa untuk olahraga bareng kami semua. Jadi ya, langsung aja ikut yuk. Jadi kita memang biasanya ngumpul itu nggak cuma buat olahraga tapi juga buat silaturahmi. Kayak biasanya kita olahraga tuh seminggu bisa 3 kali bahkan 4 kali. Cuma kalau bulan puasa kayak gini ya kita kurangin lah, paling nggak seminggu sekali. Nah, pastinya habis buka puasa karena kalau nggak buka puasa, karena kita kerja juga, kita after office kita buka dulu baru kita olahraga di sini biar waktunya lebih panjang. Biasanya asupan makan terutama, karena kan apalagi lagi masa puasa kayak gini pasti sahur sama buka puasa kita harus perhatikan juga. Jadi kita sama-sama nih Bang Non Jakarta Barat itu kita benar-benar ngatur. Jadi untuk pas lagi sahurnya kayak gimana, buka puasanya juga karena setelah kita olahraga baru kita makan bareng. Jadi benar-benar diatur banget sih asupan makannya. Pemirsa, saya sudah berkeringat. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pola makan pemirsa saat berbuka dan juga saat sahur. Ini gizinya juga tetap terjaga. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana waktu berolahraga di tengah bulan suci Ramadan saat Anda menjalankan ibadah puasa juga harus diperhatikan agar kesehatan badan tetap terjaga dan juga pahala saat berpuasa dan juga jalani ibadah jika tidak terganggu. Bersama juru kamera Andi Setiawan, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa. Iya pemirsa, kalau tadi kita udah denger ya saran dari ahli gizi ya Dokter Tan ini tentang kapan waktu berolahraga pas puasa agar tidak lemas dan haus. Sekarang kita mau bahas lebih dalam tentang apa saja sih jenis olahraga yang tepat nih bagi orang-orang yang berpuasa. Kita langsung aja menyapa Dokter Zaini Khadafi Saragi, spesialis kedokteran olahraga. Halo, selamat pagi menjelang siang Dok. Selamat pagi Dok. Gimana Dok, kira-kira olahraga apa nih yang tepat nih untuk kita yang berpuasa? Karena kan kita takut nih cadangan makanan kita digerogoti lah, kekurangan tenaga lah, cairan tubuh dan lain sebagainya. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa olahraga itu ada tingkatan-tingkatan intensitasnya gitu ya. Jangan kita
kalau berpikir olahraga adalah olahraga yang betul-betul intensitas tinggi, keringatnya berkucuran banyak dan seterusnya gitu. Jadi eh, kita bisa milih jenis olahraganya, intensitasnya dan waktunya gitu. Nah, dalam kaitannya dengan bulan puasa, yang lebih harus kita perhatikan sebetulnya adalah masalah timing. Timingnya itu bagaimana, di mana kita bisa mulai melakukan aktivitas fisiknya atau olahraganya gitu ya. Pada saat kita berolahraga, apa sih bedanya dengan saat kita tidak olahraga atau saat kita dengan sesudah makan, katakan seperti itu? Bedanya itu adalah di pengaturan hormonal. Jadi jangan dilihat bahwa pada saat kita olahraga yang di luar badan aja, bahwa kelihatan orangnya capek, terengah-engah nafasnya, keringat berkucuran, badannya agak panas. Itu yang terlihat di luar, tapi di dalam, di badannya, hormonnya juga berubah semuanya. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau kita memikirkan olahraga, katakan olahraganya berat gitu ya, sampai keringatnya berkucuran tadi seperti ditampilkan. Yang kita perlu perhatikan itu ada dua. Yang pertama adalah asupan energinya dari mana. Yang kedua, kalau banyak keluar keringat, adakah kemungkinan dehidrasi atau tidak? Jadi 2 poin penting itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga pada saat berpuasa katakanlah dari mulai jam 5 sampai jam 6 sore, dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, kita harus menghindari tubuh kita dari bahaya kekurangan cairan dalam jumlah besar atau pembakaran dalam jumlah besar juga. Itu yang harus kita hindari sehingga kita pilah-pilah timingnya. Oke, Misalnya, artinya kita harus kemudian mengurangi intensitas olahraga pada saat berpuasa gitu dok. Misalnya nih orang yang biasanya rutin olahraga berat 1 jam, kemudian olahraganya harus dikurangi intensitasnya jadi agak lebih ringan gitu, hanya 45 menit atau gimana dok gitu? ya, timingnya itu yang perlu kita ambil ya. Misalnya orang terbiasa olahraga di pagi hari. Silakan olahraga di pagi hari, namun yang perlu diperhatikan, pertama, intensitasnya itu harus kita kurangi. Intensitas itu artinya bukan waktunya. Kita bicara intensitas itu adalah seberapa berat olahraga itu dikerjakan. Ukurannya itu adalah denyut jantung kita atau kemampuan Oh, kita I see. Iya berbicara pada saat betul. olahraga. Misalnya gini ya, kita jogging. Kalau yang dikatakan jogging intensitas berat, pada saat kita jogging itu kita sudah susah untuk bicara. Mhm. Ya, jadi intensitas itu memang harus diukur, denyut jantung tadi, dan kalau bisa mungkin ada alat pembantunya ya, seperti misalnya smartwatch untuk olahraga biar bisa nge-trace denyut jantungnya. Dokter Zaini masih bergabung bersama kami, Dok? Ya, nampaknya kita mengalami gangguan teknis ya untuk terhubung dengan Dokter Zaini. Ini agak terputus tapi akan kita coba lagi untuk menghubunginya. Memang pemirsa ada beberapa mitos-mitos juga nih yang kita akan bahas nanti dengan Dokter Zaini. Tapi sebelum kita mencoba ini masih akan terhubung dengan Dokter Zaini, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya, Dian ya.